Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang matematika materi pembulatan dan penaksiran. Yang pertama, kita akan belajar tentang bagaimana cara melakukan pembulatan ke puluhan terdekat. Nah, di sini sudah Bu Yeni tuliskan, jika ada angka 0, 1, 2, 3, 4, maka dibulatkan menjadi 0 atau dihilangkan. Namun, jika ada angka satuan 5, 6, 7, 8, dan 9, maka dibulatkan menjadi satu puluhan. Contohnya bagaimana? Misal di sini Bu Yeni punya angka 56. Nah, 56 jika dibulatkan ke puluhan terdekat menjadi berapa? Karena ini 6 adalah angka satuan yang lebih dari 5 termasuk di sini, maka dibulatkan ke puluhan terdekat. Nah, jadi 56 jika dibulatkan menjadi 60. Berbeda lagi jika Bu Yeni di sini punya angka 34 misal. Nah, kita lihat dulu angka di belakangnya. Ini berapa? 4. Nah, 4 termasuk angka yang mana? Masuk di sini. 0, 1, 2, 3, 4, maka dibulatkan menjadi 0 atau dihilangkan. Artinya apa? 34 dibulatkan menjadi 30. Paham ya? Kemudian yang kedua, pembulatan ke ratusan terdekat. Ratusan di sini berbeda dengan yang ke puluhan. Kalau puluhan kan yang dilihat adalah satuannya. Namun kalau ke ratusan di sini yang dilihat adalah puluhannya, lebih dari 50 atau kurang dari 50. Konsepnya sama. Misal Bu Yeni punya 460 dan 230. 460 karena 60 di sini lebih dari 50, maka dibulatkan menjadi 500. Berbeda lagi jika 230, 30 masuk yang mana? Masuk kategori yang atas atau yang bawah, Bu? Yang atas, kurang dari 50, maka dibulatkan menjadi 200. Intinya apa? Jika lebih dari atau sama dengan 50 dibulatkan ke atas. Kalau kurang dari 50 dihilangkan atau dibulatkan ke bawah. Seperti itu. Untuk pembulatan seperti itu. Kemudian dilanjutkan lagi, menaksir hasil operasi hitung. Taksiran operasi hitung atau menaksir hasil operasi hitung di sini ada 3 macam. Ada taksiran tinggi, taksiran rendah, dan taksiran terbaik. Kalau taksiran tinggi itu yang bagaimana, Bu? Kalau namanya tinggi berarti semuanya ditaksir ke atas. Ke atas ya. Misal Bu Yeni di sini punya 23, 25 sama 27. Taksiran tingginya berapa saja? 23 kalau taksiran tinggi tetap menjadi 30. 25, 30, 27 menjadi 30. Jadi angka berapapun itu, kalau misalnya di soal diminta untuk melakukan taksiran tinggi, maka semuanya akan ditaksir ke atas. Nah, berbeda lagi jika taksiran rendah. Misal 23, 25, dan 27. Taksiran rendahnya berapa, Bu? Ya tetap, kalau taksiran rendah, namanya rendah, berarti semuanya dibulatkan ke bawah. Nah, misal 23 jadi ya 20, 25 jadi 20, 27 jadi 20. Nah, ini namanya taksiran rendah. Semuanya ditaksir ke puluhan terdekat namun yang di bawahnya. Berbeda lagi kalau taksiran tinggi, semuanya dibulatkan ke puluhan atau ratusan terdekat yang di atasnya. Nah, kalau taksiran terbaik, ini konsepnya sama dengan pembulatan. Misal Bu Yeni tadi punya 23, 25, dan 27. Taksiran terbaiknya berapa? 23. Nah, 23 di sini angka 3-nya yang dilihat kurang dari 5 atau lebih dari 5. Kalau kurang dari 5, maka taksiran terbaiknya adalah 20. Konsepnya sama dengan pembulatan. Nah, kalau kurang dari 5 ditaksir ke bawah. Kalau 25, 5 termasuk kategori yang mana? Benar, 5 termasuk kategori yang ini tadi. Nih, termasuk di sini ya. Nah, jadi kalau 25 ditaksir terbaik menjadi 30. Kalau 27, Bu. Nah, 27 ini karena 7 lebih dari 5, maka taksiran terbaiknya adalah 30. Bagaimana? Bisa kan? Kalau taksiran terbaik itu berarti konsepnya sama dengan pembulatan. Tergantung nanti tinggal apakah bilangannya itu ratusan, puluhan, atau bahkan ribuan. Nanti anak-anak tinggal menyesuaikan. Seperti itu ya.
Nah, selanjutnya di sini Bu Yeni ada contoh soal. Nah, contoh soalnya misal ada 36 ditambah 22. Namun perintahnya di sini adalah taksirlah hasil penjumlahan bilangan di bawah ini. Nah, kalau taksirlah penjumlahan di bawah ini, maka kita harus menaksirkan terlebih dahulu. Biasanya yang digunakan untuk operasi hitung penjumlahan, pengurangan, pembagian, atau perkalian, cara menaksirnya itu adalah menjadi taksiran terbaik. Kalau 36, taksiran terbaiknya berarti berapa? 40. Kemudian kalau 22, taksiran terbaiknya 20. Ingat, bagaimana kok bisa 40, Bu? Karena ini 6. 6 itu lebih dari 5, maka ditaksir ke atas. Kenapa ini menjadi 20, Bu? Karena 2 ini adalah kurang dari 5, maka ditaksir ke bawah menjadi 20. Baru bisa dijumlahkan 40 tambah 60. 40 tambah 20 dapat 60, seperti itu. Jadi jika ada soal diminta untuk menaksirkan jumlahan, maka harus ditaksirkan terlebih dahulu.